Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di TWIP 8. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hana Maulida dengan nomor NIM 857 627861, Rizky Halalia 587 630 544, Siti Hoiriyah 587 626268, dan yang terakhir Alvin Faikotun Nafisa dengan nomor NIM 857 626275. Dalam video ini masing-masing dari kami nanti akan membagikan refleksi mengenai pembelajaran yang telah kami peroleh selama perkuliahan 8 TWIP ini. Kami akan membahas dari materi yang paling mudah dipahami sampai materi yang dirasakan sulit bagi kami untuk memahami, dan selanjutnya nanti juga akan menceritakan hal-hal menarik selama presentase dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah sampaikan kepada kami serta pengalaman yang kami dapat selama mengikuti perkuliahan TWIP 8 ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar TWIP ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok kami akan memaparkan tentang materi yang sudah dipahami. Yang pertama akan disampaikan oleh oleh Ibu Rizky. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya di sini akan memaparkan dari materi yang sudah kami pahami. Topik yang menurut kami paling mudah dipahami sepanjang perkuliahan ini adalah materi mengenai ukuran pemusatan data yang meliputi min, median, dan modus. Konsep-konsep tersebut terasa sederhana karena proses perhitungannya mengikuti langkah-langkah yang runtut, logis, dan tidak membingungkan. Min atau nilai rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Cara ini membuat kita dapat melihat kecenderungan umum dari sekumpulan angka. Yang kedua, median merupakan nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Dengan menentukan median, kita dapat mengetahui posisi nilai tengah tanpa dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang ketiga, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Ukuran ini berguna untuk memahami kecenderungan yang paling dominan dalam data tersebut. Selain itu, penjelasan contoh-contoh yang diberikan oleh teman-teman di kelas sangat membantu kami memperdalam pemahaman. Melalui contoh tersebut, kami dapat melihat bagaimana setiap ukuran pemusatan dihitung dan diterapkan dalam berbagai situasi. Menariknya, konsep ini juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat membaca laporan nilai, menganalisis data penjualan, atau sekedar memahami kecenderungan suatu informasi, sehingga pembahasannya menjadi lebih relevan dan mudah dicerna. Secara keseluruhan, materi ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagian-bagian statistik lainnya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hana Maulida. Materi yang kami anggap sulit adalah uji hipotesis proporsi dan uji varians.
Saat melakukan uji hipotesis proporsi, kami belum jelas dalam menentukan daerah penolakan, memahami kapan harus menggunakan nilai Z, serta cara membaca hasil pengujian untuk memutuskan apakah menerima atau menolak H0. Kami juga sering kebingungan dalam membedakan antara uji satu pihak dan uji dua pihak. Di sisi lain, pengujian varians yang melibatkan distribusi chi-square terasa cukup rumit bagi kami. Kami perlu lebih banyak berlatih dan bimbingan dari Bapak dosen agar bisa kami memahami cara membandingkan varian sampel dengan varians populasi dan menarik kesimpulan yang tepat. Kami berharap dengan lebih banyak latihan dan bimbingan dari Bapak dosen, pemahaman kami terhadap materi ini semakin meningkat. Baik teman-teman, saya akan memaparkan hal-hal menarik yang terkait perkuliahan. Selama perkuliahan, ada beberapa pengalaman menarik yang saya alami. Pada saat presentasi, saya merasakan bahwa diskusi adalah bagian yang paling menarik karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang membuat saya semakin memahami materi yang dibahas. Ketika menanggapi presentasi dari kelompok lain, saya juga belajar bagaimana cara mereka dalam memecahkan soal secara berbeda, sehingga hal itu memberikan wawasan baru bagi saya. Secara keseluruhan, dari pengalaman kuliah ini, saya merasa pembelajaran ini membuat saya lebih teliti, terutama dalam hal menghitung, memahami hal statistik. Saya juga menyadari bahwa statistik tidak hanya berfokus pada rumus, tetapi lebih kepada pemahaman makna dari data yang dianalisis. Kuliah ini mendorong saya untuk lebih disiplin dalam berlatih soal dan memahami setiap langkah yang ada. Selanjutnya, kami tutup dari kelompok kami. Demikianlah refleksi pembelajaran dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna sebagai evaluasi dan pengalaman belajar yang bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.